Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Nurjana dari kelas TBIC 18. Kali ini saya akan membahas tentang sistem pendidikan di Rusia dengan sistem pendidikan di Indonesia. Adapun untuk alasan mengapa saya memilih negara Rusia, yaitu karena saya pernah mendengar dan pernah membaca bahwa di Rusia itu wajib belajar hanya 9 tahun, sedangkan di Indonesia wajib belajar 12 tahun. Untuk membuktikan hal itu akan kita bahas di video ini. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu sistem pendidikan. Jadi secara umum, sistem pendidikan itu adalah suatu strategi atau cara yang akan dipakai untuk melakukan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan agar para pelajar tersebut dapat secara aktif mengembangkan potensi dalam dirinya yang diperlukan untuk dirinya sendiri dan masyarakat. Lalu setiap sistem pasti mempunyai tujuan, dan semua kegiatan dari semua komponen atau bagian-bagiannya adalah diarahkan untuk tercapainya tujuan tersebut. Karena itu, proses pendidikan merupakan sebuah sistem yang disebut sebagai sistem pendidikan. Nah, selanjutnya tidak lengkap jika kita tidak membahas tentang negaranya. Jadi kita akan bahas sedikit tentang negara Rusia. Baik, negara Rusia itu adalah negara terbesar di dunia, yang wilayahnya itu kurang lebih 2 kali wilayah RRC atau Tiongkok, Kanada atau Amerika Serikat. Kemudian penduduknya menduduki peringkat ke-7 terbanyak di dunia setelah Tiongkok, India, Amerika Serikat, Indonesia, Brazil, dan juga Pakistan. Nah, untuk pendidikannya sendiri di Rusia disediakan oleh negara sama halnya dengan di Indonesia dan diatur oleh Departemen Pendidikan Federal. Nah, sistem pendidikan Rusia ini meliputi taman kanak-kanak atau playgroup sejak usia bayi 1 tahun sampai taman kanak-kanak lanjut sejak usia 3 tahun, kemudian sekolah menengah sejak usia 6 tahun, kemudian ada yang disebut juga gimnasium, nah, atau semacam sekolah menengah dengan kurikulum yang lebih luas, kemudian ada sekolah lanjutan sekunder dan sekolah kejuruan, kemudian perguruan tinggi atau institut, universitas, dan juga akademi. Adapun jenis-jenis pendidikan di Rusia itu ada 4. Yang pertama pendidikan prasekolah, pendidikan menengah, pendidikan lengkap sekunder dan kejuruan, dan yang terakhir pendidikan tinggi. Akan kita bahas satu persatu, tapi sekilas aja. Jadi untuk pendidikan prasekolah itu pendidikan dinamakan dengan playgroup, dimulai dari usia 1 sampai 3 tahun, kemudian dilanjutkan dengan taman kanak-kanak atau TK untuk usia 3 sampai 6 tahun. Nah, pendidikannya itu seperti sekolah dan diselenggarakan oleh daerah atau pemerintah setempat. Selanjutnya yaitu pendidikan menengah. Nah, pendidikan menengah ini merupakan pendidikan wajib yang diselenggarakan oleh negara. Pendidikan dasar berlangsung selama 9 tahun dengan 2 tingkat, yaitu pendidikan menengah itu berlangsung selama 9 tahun dengan 2 tingkatan, yaitu 4 tahun sekolah dasar dan 5 tahun sekolah menengah utama. Lanjut, yang ketiga itu ada pendidikan lengkap sekunder dan kejuruan. Nah, setelah menyelesaikan pendidikan dasar, para siswa memiliki 2 pilihan, yaitu apakah ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan lengkap sekunder atau kejuruan. Pada pendidikan lengkap sekunder, siswa harus menyelesaikan pendidikan selama 2 tahun untuk mendapatkan sertifikat. Setelah itu, siswa dibenarkan atau dibolehkan untuk masuk ke jenjang perguruan tinggi atau universitas dengan sertifikat tersebut. Kemudian ada pendidikan tinggi. Nah, pendidikan tinggi di Rusia dapat diikuti oleh lulusan dari pendidikan lengkap sekunder maupun lulusan dari kejuruan. Jenjang pendidikannya itu yang pertama ada tingkat universitas tahap pertama. Tahap pertama terdiri dari paling sedikit 2 tahun dari program studi pendidikan tinggi. Lanjut tahap kedua itu pendidikan tinggi dasar atau disebut bachelor, adalah pendidikan setingkat sarjana di Rusia yang ditempuh dalam waktu kurang lebih 4 tahun. Kemudian ada pendidikan tingkat selanjutnya bagi lulusan bachelor adalah program engineer atau program magister yang harus menyelesaikan pendidikan tahunan. Nah, para magister ini diberikan peluang untuk meneruskan program ke kandidat nauk atau aspirantura, yang mana ini merupakan jenjang pendidikan setingkat doktoral selama kurang lebih 3 tahun dan akan diberi gelar PhD atau doktor. Nah, pendidikan tingkat tertinggi atau setingkat profesor di Indonesia biasanya ditempuh oleh doktor atau kandidat nauk tadi selama jangka waktu yang tidak tetap. Ini merupakan gelar ilmiah yang diberikan setelah adanya persiapan ilmiah umum dan mendapat pembelaan atau permohonan. Nah, dari beberapa jenis
pendidikan tadi yang ada di Rusia, kita bisa membandingkannya dengan pendidikan yang ada di Indonesia. Yaitu yang pertama kita perbandingkan pendidikan dasar, yaitu ada sekolah dasar dengan sekolah umum utama. Nah, di sini saya menyajikan tabel, yang mana di tabel itu ada 4 aspek yang dibandingkan, yaitu pendidikan dasar, usia sekolah, waktu belajar, jumlah bulan atau tahun pelajaran. Jika di Indonesia pendidikan dasar dikenal sebagai sekolah dasar, maka di Rusia itu dikenal dengan pendidikan umum utama. Untuk usia sekolah di Indonesia itu SD mulai dari usia 6 sampai 7 tahun, ditempuh selama 6 tahun, yaitu kelas 1 sampai kelas 6. Untuk di Rusia itu pendidikan umum dasar selama 4 tahun dimulai dari umur 6 tahun. Untuk waktu belajarnya di Indonesia, waktu belajar selama 30 sampai 36 minggu efektif per tahun dengan jumlah jam belajar 26 sampai 28 minggu. 26 sampai 28 jam per minggu. Kemudian di Rusia yaitu waktu belajar 34 minggu per tahun dengan jumlah jam belajar 27 sampai 38 jam per minggu. Untuk jumlah bulan atau tahun pelajaran di Indonesia itu dari bulan Juli sampai Juni atau 12 bulan, dan di Rusia itu ada bulan September sampai dengan awal Juni, 10 bulan. Nah, berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa perbedaannya itu ada pada lamanya pendidikan, yang mana di SD Indonesia itu 6 tahun, sedangkan di Rusia itu 4 tahun, dan juga lama waktu belajar di Indonesia itu 12 bulan, di Rusia tadi 10 bulan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa di Rusia itu jam belajarnya berlangsung dengan efektif yang baik dari segi waktu. Nah, efektivitas inilah yang menjadi salah satu penyebab dari majunya pendidikan di Rusia dibandingkan dengan Indonesia. Baik, yang kedua itu ada pendidikan lanjutan, SMP dan sekolah umum dasar. Sama seperti tadi, saya akan menunjukkan tabel, yang mana di tabel ini ada 3 aspek yang dibandingkan: usia sekolah, waktu belajar, jumlah bulan atau tahun belajar. Untuk di Indonesia sendiri itu dimulai dari usia 12 tahun, ditempuh selama 3 tahun dari kelas 7 sampai 9. Penyebutannya yaitu SMP, Sekolah Menengah Pertama atau MTS, Madrasah Sanawiyah. Untuk di Rusia itu dimulai dari umur 10 tahun, ditempuh selama 5 tahun, dan dikenal dengan pendidikan umum dasar. Untuk waktu belajarnya hampir sama dengan sebelumnya, dan jumlah bulan atau tahun belajarnya juga sama dengan pendidikan dasar tadi. Nah, di sini itu perbedaannya masih sama dengan perbedaan yang terdapat pada tingkat SD. Nah, untuk struktur kurikulum sendiri di Rusia untuk tingkat SD dan SMP itu masih sama dengan hal mata pelajaran, namun berbeda dengan dari jumlah jam pelajaran atau beban belajar. Jadi misalkan di SD itu lebih ringan, sedangkan di SMP itu beban belajarnya lebih berat sedikit. Kita lanjut ke yang ketiga, yaitu pendidikan menengah atas, SMA dengan sekolah menengah lengkap sebenarnya ya. Ada tabel di sini, ada 3 aspek yang dibandingkan, yaitu usia sekolah, waktu belajar, jumlah bulan atau tahun belajar. Untuk usia sekolah itu di Indonesia dimulai dari usia 15 tahun, ditempuh selama 3 tahun dari kelas 10 sampai 12, dan disebut dengan SMA, sekolah menengah atas, atau SMK, sekolah menengah kejuruan, atau MA, Madrasah Aliyah. Nah, di Rusia dikenal dengan pendidikan menengah umum lengkap atau kejuruan selama 2 tahun dimulai dari umur 16 tahun. Untuk waktu belajarnya di Indonesia, waktu belajar selama 34 sampai 38 minggu efektif per tahun dengan jumlah jam belajar 32 sampai 36 jam per minggu. Untuk waktu belajar 34 minggu per tahun dengan di Rusia tadi jumlah jam belajar 32 sampai 38 per minggu. Untuk jumlah bulan sama seperti yang sebelumnya. Yang satu 12 bulan, yang satu di Rusia itu 10 bulan. Nah, untuk tingkat pendidikan setingkat SMA, struktur kurikulumnya di Rusia sedikit berbeda dengan jenjang sebelumnya. Nah, perbedaannya itu adalah pada pengurangan pelajaran wajib, yaitu bahasa Rusia dan seni, serta perbedaan jumlah jam pelajaran atau beban belajar yang diberikan. Namun, ada penambahan beban belajar pada mata pelajaran muatan lokal dan mata pelajaran wajib, muatan lokal dan pelajaran pilihan. Sama dengan di Indonesia, di mana beban belajar yang diterima siswa untuk mata pelajaran wajib berkurang, namun ada penambahan pada kelompok mata pelajaran peminatan. Dari penjelasan sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa struktur kurikulum pada jenjang pendidikan dasar sampai menengah di Rusia itu hampir sama untuk tiap tingkatnya dengan jumlah mata pelajaran yang lebih sedikit, namun jam belajar yang lebih banyak per minggu dibandingkan dengan Indonesia. Tetapi secara per tahun waktu belajar di negara Rusia itu lebih singkat dibanding dengan Indonesia. Kemudian selain itu, Rusia meskipun jumlah mata pelajaran yang diterima siswa pada jenjang pendidikan dasar sampai menengah tidak mengalami perubahan, namun dari segi jam belajar per minggu
terdapat penambahan. Sedangkan di Indonesia, itu jumlah mata pelajaran dan jam belajar sama untuk semua tingkat pada jenjang tingkat SMP. Namun, di tingkat SD berbeda untuk kelas 1 sampai kelas 3 dan kelas 4 sampai dengan kelas 6. Kemudian dibanding Rusia, jumlah mata pelajaran yang diberikan di Indonesia itu lebih banyak, baik untuk SD, SMP, dan SMA. Nah, di Indonesia, pendidikan agama merupakan materi ajar yang wajib diberikan mulai jenjang sekolah dasar sampai menengah. Sedangkan di Rusia, agama tidak diajarkan secara formal di sekolah. Baik, itu tadi penjelasan tentang perbandingan dan juga keunikan sistem pembelajaran di Rusia versus sistem pembelajaran di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.